Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik tema 1, dan sekarang kita sudah masuk di pembelajaran kedua. Tapi Ananda, hari ini Ananda semua bersama dengan Ustadz Alwi, ya, yang biasanya sering mengajar bahasa Arab kepada Ananda sekalian, dan sekarang Ustadz akan mengajarkan tematik kepada Ananda semuanya. Taib, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membuka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Ustadz pimpin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Anda sekalian, alhamdulillah kita telah sama-sama membuka pelajaran kita dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibuka pembelajaran kita dengan surat Al-Fatihah, pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami oleh Ananda dengan baik. Baik, Ananda sekalian, sekarang kita masuk di halaman 29. Baik, di halaman 29 ini kita akan mempelajari tentang kebersamaan, membangun indahnya kebersamaan. Baik, Ananda soleh-soleha, sebelum itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menemukan, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kemudian, yang ketiga, setelah membaca teks siap menghadapi musim hujan, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks. Yang terakhir, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks. Baik, Ananda sekalian dirahmati oleh Allah. Sebelum itu, saya akan bertanya kepada siswa sekalian, apakah Ananda semua di dalam kehidupan sehari-harinya itu senantiasa hidup berdampingan dengan baik atau tidak? Nah, perlunya ketika kita hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain, maka kita harus mempunyai akhlak yang baik agar kehidupan kita bersama masyarakat bisa terjalin dengan baik. Taib. Selanjutnya Ananda, sebelum kita masuk ke ranah masyarakat atau masuk ke dunia masyarakat, terlebih dahulu kita harus belajar bekerja sama dalam kehidupan di rumah kita. Itu ketika orang tua kita sedang membersihkan, kita membantu orang tua kita. Kemudian bekerja sama dengan orang tua dalam menyelesaikan masalah-masalah di rumah, ya, seperti lantai kotor atau rak buku kita tidak teratur, seperti itu, meja belajar kita tidak teratur, maka kita harus membantu orang tua kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di rumah, agar ketika nanti kita keluar di kehidupan masyarakat,
maka kita akan lebih mudah dalam bekerja sama karena kita sudah terlatih terlebih dahulu di rumah kita masing-masing. Nah, yang pertama kita harus latihan yaitu di rumah, kemudian bekerja sama di sekolah bersama teman-teman ya, dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Jika ada tugas, kita harus bekerja sama. Ketika diberikan kelompok kepada oleh guru, maka kita harus bekerja sama dengan kelompok kita dengan baik. Agar apa? Agar pekerjaan yang diberikan guru bisa terlaksana dan dikerjakan dengan baik. Taib, ananda sekalian, kemudian kita akan membacakan bersama-sama teks bacaan yang ada di buku. Jika Ananda belum memegang bukunya, bisa melihat di layar handphone atau di layar laptop Ananda semua. Taib, Ustaz akan membacakan, silakan Ananda diikuti. Kemudian didengarkan apa yang Ustaz bacakan. Judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka rencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Baik, Ananda, kita sudah membacakan sama-sama teks bacaan yang ada di buku Ananda semuanya. Kemudian Ananda semuanya silahkan diperhatikan ya, di slide Ustadz ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi setelah kita membaca teks bacaan yang ini, maka dari teks bacaan ini ada beberapa pertanyaan mengenai teks bacaan yang sudah kita bacakan bersama tadi. Baik. Yang pertama adalah apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Silakan Ananda menjawabnya. Baik. Jadi jawabannya ditulis di buku Ananda masing-masing ya. Ditulis jawabannya apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan. Ya, jadi jika masih keliru silakan dibaca kembali teks bacaan di sebelumnya agar Ananda semua bisa menjawab jawaban yang ada di pertanyaan yang ini. Baik. Jika sudah, yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Nah, kira-kira kenapa mereka melakukan kerja bakti? Apa yang akan dihadapi seperti itu? Nah, silakan diisi di buku catatan Ananda masing-masing. Kemudian yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan. Nah, ditulis di buku Ananda masing-masing. Taib. Yang kedua, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Kira-kira manfaatnya apa? Warga Kampung Babakan itu bekerja sama. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Apakah pekerjaannya semakin susah atau semakin mudah? Nah, seperti itu Ananda. Dan kemudian yang kelima. Kemudian yang kelima, apa yang terjadi jika warga tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, kira-kira apa? Nah, seperti itu Ananda ya. Jadi silakan diisi di buku masing-masing Ananda.
Jika belum jelas, silakan dibaca kembali teks bacaan yang telah kita bacakan sebelumnya. Taib. Dan Anda sekalian yang berbahagia, jika kita berhasil menerapkan kerjasama dari lingkungan terkecil pertama di rumah, kemudian sekolah, kita juga akan bisa melaksanakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Masyarakat itu merupakan lingkungan yang lebih beragam. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih bersikap lapang dada, ya. Nah, seperti itu. Karena di lingkungan masyarakat itu kita itu berbagai macam suku, ya, berbagai macam karakter, sifat. Maka kita harus lebih berlapang dada agar ketika ada persoalan, ya, yang menurut kita kurang baik, maka kita harus menerimanya dengan baik dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ketika kita tidak belajar untuk bekerja sama dari rumah kita, kemudian di sekolah kita, maka kita akan sulit, ya, untuk bekerja sama di lingkungan masyarakat. Baik, Anda sekalian. Nah, kemudian Ustadz bagi beberapa kelompok, ya. Jadi Ananda sekalian, Ustadz bagi 3 kelompok, ya. Untuk cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Jadi Ananda silakan membaca kembali teks bacaan atau cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Untuk paragraf yang pertama, jadi paragraf yang pertama itu kelompoknya Ananda Aira Nurafifa Idris, ya, dari nomor urut pertama, ya, sampai nomor urut yang 9, itu paragraf pertama. Jadi dituliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ya. Nah, kemudian untuk paragraf yang kedua itu untuk nomor urut 10 sampai nomor urut 18. Jadi Ananda, ya, untuk paragraf yang kedua, kelompok yang kedua itu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ya, untuk paragraf yang kedua. Kemudian untuk kelompok yang ketiga itu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di paragraf yang ketiga. Baik. Jadi itu tugas untuk Ananda. Ini. Jadi kelompok pertama paragraf pertama, kelompok kedua paragraf yang kedua, dan kelompok yang ketiga paragraf yang ketiga. Jadi tugasnya adalah masing-masing Ananda menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baik. Jadi sebelum menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, Ananda harus membaca kembali cerita siap menghadapi musim hujan yang telah kita bacakan sebelumnya. Baik. Sampai di sini pembelajaran tematik kita. Mudah-mudahan Ananda semua bisa paham apa yang Ustadz sampaikan. Kemudian tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dijauhkan dari segala macam musibah. Berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami oleh Ananda sekalian. Kemudian yang paling penting adalah bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian dari Ustadz. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.